lanjut SPL atau sistem persamaan linear. Nah, biasanya yang umum dari persamaan linear, sistem persamaan linear itu ada A1X ditambah B1Y sama dengan C1, ada A2X ditambah B2Y sama dengan C2. Nah, ini bentuk umumnya. Sekarang cara pengerjaannya, kalau dulu itu biasanya kita langsung pakai substitusi. Nah, di kelas 12 ini kakak mau mengajarkan dua cara. Yang pertama ada dengan cara determinan atau aturan rumor. Terus yang kedua itu dengan cara inverse matrix. Nah, sekarang kakak bahas satu dulu dengan cara determinan. Dengan cara determinan atau aturan rumor. Aturan rumor. Nah, ini rumusnya tuh X sama dengan dx dibagi d, dan y sama dengan dy dibagi d. Nah, dimana d sama dengan d itu determinan d, ini A1. Nah, dari persamaan dua ini kita buat bentuk matriksnya, yaitu A1 B1, ini A2 B2. Nah, determinan matriks ini tadi rumusnya A1 dikalikan B2 dikurangi dengan B1 dikali dengan A2. Nah, sedangkan untuk dx itu sama dengan, nah, untuk mencari dx itu setelah sama dengan ini kan ada nilainya d, ini ada C1 ada C2. Nah, yang ini itu kita pindahkan di ruas yang sini. Jadi A-nya ini atau koefisien X, karena ini dx, jadi koefisien dari X ini kita ganti dengan nilai di depan sama dengan, berarti C1 C2. C1 C2 ini tetap, yang kedua B1 B2. Nah, seperti ini. Jadi rumusnya menjadi C1 B2 dikurangi B1 C2. Sekarang untuk mencari dy kakak taruh sini aja. dy sama dengan, nah, untuk dy berarti yang C1 dan C2 ini kita ubah tempatnya di depan y. Jadi B1 B2 itu kita ganti dengan C1 dan C2, seperti itu deh. Jadi ini tetap A1 A2, yang ini C1 C2 sama dengan A1 C2 dikurangi C1 A2. Nah, ini rumusnya. Langsung kakak kasih contoh misal. Misalkan ada persamaan linear 2x ditambah 3y sama dengan 8. Yang kedua 3x ditambah 6y sama dengan 15. Nah, kita disuruh mencari, tentukan nilai x dan y. Nah, ini D itu bisa dengan cara determinan atau rumor. Nah, cara yang pertama itu adik-adik harus membuat matriksnya terlebih dahulu. Nah, ini dibuat matriksnya tuh seperti ini, Dek. Ini
Jadi bentuknya 2, 3, 3, 6. Nah, yang ditulis di sini itu yang koefisien dari X atau koefisien dari Y-nya saja. Nah, habis itu kita cari determinannya terlebih dahulu. Maka D sama dengan, nah tadi kan kakak udah bilang kalau untuk mencari determinan itu nggak boleh tandanya kayak gini dek. Jadi ininya harus dihapus. Untuk mencari determinan itu tandanya itu harus lurus, nggak ada lengannya. Jadi ini cuma seret lurus kayak gini aja. Nah, sekarang kita kalikan 2 dikalikan 6 dikurangi dengan 3 dikali 3 sama dengan 2 kali 6 12 dikurangi 3 dikali 3 9 sama dengan 3. Nah, determinannya adalah 3. Sekarang kita cari dx. Dx itu sama dengan, tadi dx itu rumusnya yang depan ini diubah ke dalam koefisien x-nya. Jadi yang 2 dan 3 itu kita gantikan dengan angka 8 dan 15. 15. Yang ini tetap 3, 6. Ini sama dengan 8 dikali 6 dikurangi dengan 3 dikali 15 sama dengan 8 dikali 6 48 dikurangi dengan 3 dikali 15 45 sama dengan 3. Sekarang kita cari dy. Kalau dy itu yang kita ganti itu koefisien dari y-nya. Jadi yang depan tetap d 2, 3. Sedangkan koefisien dari y-nya ini kita ubah jadi 8, 15 sama dengan 2 dikali 15 dikurangi dengan 3 dikali 8. Ini sama dengan 2 dikali 15 30 dikurangi 2 dikali 3 dikali 8 sama dengan 24. Jadi sama dengan 6. Nah, sekarang kita gunakan rumus yang tadi. Kalau X itu sama dengan dx dibagi dengan d. Dx-nya ketemu 3. D-nya sudah kita cari hasilnya 3. Jadi 3 dibagi 3 sama dengan 1. Sedangkan y sama dengan dy dibagi d. dy ketemu 6. D-nya 3 sama dengan 2. Nah, caranya apakah benar kalau X-nya itu 1 dan Y-nya itu 2? Kita langsung substitusikan ke sini deh. Kita coba. X-nya 1 berarti 2 dikali 1 ditambah Y-nya 2. 3 dikali 2 sama dengan 6. 6 ditambah 2 8. Oh, berarti ini benar. X sama dengan 1 dan Y sama dengan 2. Nah, selanjutnya kakak mau menerangkan tentang caranya menggunakan inverse. Yang cara kedua yaitu dengan cara inverse matrik. Dengan cara inverse. Nah, ini soalnya tetap sama. Soalnya tetap ini. Kita coba pakai cara yang kedua. Taruh hasilnya di sini. X sama dengan 1 dan Y sama dengan 2. Nanti kita buktikan apakah hasilnya sama dengan cara yang tadi. Kalau yang ini kita buat matriknya 2, 3, 3, 6 X, Y sama dengan 8, 15. Nah, kalau ditanya X, Y itu sama dengan, nah, ingat-ingat yang tadi D yang udah kakak jelasin, kalau ada A dikali B sama dengan C. Di sini yang ditanya
B sama dengan A inverse dikalikan C. Ini dipegang, Dek. Nah, jika A-nya berada di sebelah kiri, maka nanti A-nya ini juga, A inverse-nya juga berada di sebelah kiri. Tapi nanti kalau seumpamanya ini yang ditanya A-nya, berarti sama dengan C dikali B inverse. Nah, seperti ini. Ini kan B-nya berada di sebelah kanan A. Jadi nanti B-nya juga harus di sebelah kanannya C. Berarti kalau yang ini, karena yang matriknya 2, 3, 3, 6 ini berada di sebelah kiri X dan Y, nanti ini juga inverse-nya berada di sebelah kiri dari 8 dan 15. Jadi, kita tulis lagi 2, 3, 3, 6 inverse dikalikan dengan 8, 15. Jawabannya Kak taruh sini. XY sama dengan inverse, rumusnya tadi 1 per determinan. Determinan berarti 2 dikali 6 dikurangi 3 dikali 3 dikali dengan ajoin matrik ini 6, 2, yang ini tetap tapi ditambah min 3, min 3, terus dikali dengan 8, 15. Nah, berarti nilai X, Y itu sama dengan 1 per 2 dikali 6, 12 dikurangi 3 dikali 3, 9. Ini boleh dikalikan dulu. 6 dikali 8 ditambah dengan min 3 dikali 15. Yang kedua, min 3 dikali 8 dikali 8, karena kasih kurung, min 3 dikali 8 ditambah dengan 2 dikali 15. 2 dikali 15 sama dengan 1 per 12 dikurangi 9, 3. 6 dikali 8, 48. Min 3 dikali 15, min 45. Min 3 dikali 8, min 24. 2 dikali 15 ditambah 30. Maka ini XY, nilai XY sama dengan 1 per 3 dikali dengan 48 dikurangi 45, 3. Min 24 ditambah 36. Maka nilai XY sama dengan 1 per 3 dikali 3, 1. 1 per 3 dikali 6, 2. Maka nilai X sama dengan 1 dan nilai Y sama dengan 2. Nah, hasilnya sama kayak yang tadi, menggunakan metode Sarus, yaitu X-nya sama dengan 1 dan Y-nya sama dengan 2. Sekarang kakak lanjutkan untuk matriks singular dan non-singular. Pengertian dari matriks singular. Pengertian matriks singular. Nah, pengertian dari matriks singular ini adalah matriks yang determinannya sama dengan 0. Matriks yang determinan sama dengan 0. Sedangkan pengertian dari matriks non singular matriks non singular itu matriks yang determinannya tidak sama dengan 0.
Nah, sekarang kakak kasih contoh. Biasanya kakak kasih contoh 1. Tentukan nilai X jika matriks berikut merupakan matriks singular. Yang A, X min 10, 2, 4. Yang B, 2x x 10 x. Dari keterangan yang tadi, kalau matriks singular adalah matriks yang determinannya sama dengan 0. Cara mengerjakan soal ini, kita cari determinan dari matriks ini dulu. Determinannya itu sama dengan X kali 4 dikurangi dengan min 10 dikali 2. Ini sama dengan X kali 4, 4x min jadi plus 20. Dimana kalau matriks singular itu determinannya sama dengan 0. Jadi 4x ditambah 20 sama dengan 0. Maka 4x sama dengan min 20. X sama dengan min 20 dibagi 4 sama dengan min 5. Nah, ini nilai dari determinan yang A. Sekarang kita jawab yang B. Ini berarti determinannya sama dengan determinan yang B, itu 2x dikali dengan x, 2x dikali x dikurangi x dikali 10 sama dengan 2x dikali x, 2x kuadrat dikurangi 10x. Tadi determinannya sama dengan 0 karena matriks singular. Sekarang Kak taruh sini. Ini Kak kasih garis biar nggak bingung. 2x min 10x sama dengan 0. 2x kuadrat min 10x sama dengan 0. Sekarang kita keluarkan x-nya karena sama-sama memiliki variabel x. Jadi x-nya kita keluarkan tinggal 2x. Yang ini tinggal 10 sama dengan 0. Maka x-nya itu sama dengan 0 atau 2x min 10 sama dengan 0. Maka x sama dengan 10 dibagi 2 sama dengan 5. Nah, kalau pertanyaan seperti ini, itu jawabannya ada 2. X-nya sama dengan 0 dan X-nya sama dengan 5. Diketahui harga 2 pensil ditambah 2 spidol dan 1 ballpoint adalah 7.500. Sedangkan harga
1 pensil, ini 1, sedangkan harga 1 pensil ditambah 2 spidol dan 1 ballpoint adalah 6.500, dan harga 3 pensil ditambah sebuah spidol dan 2 ballpoint adalah Rp8.000. Jika Asri beli 4 pensil dan 3 ballpoint, berapa rupiah yang harus ia bayar? Tanda tanya. Nah, untuk mengerjakan soal ini kita misalkan terlebih dahulu pensil sebagai X, spidol sebagai Y, dan ballpoint sebagai Z. Kakak kasih tanda 2 pensil, 2 spidol, 1 ballpoint seharga 7.500, sedangkan 1 pensil, 2 spidol, dan 1 ballpoint seharga 6.500. 3 pensil ditambah sebuah spidol dan 2 ballpoint itu harganya 8.000. Maka jika ia membeli 4 pensil dan 3 ballpoint, berapa rupiah yang harus ia bayar? Nah, kalian harus cermat di sini yang ditanya hanya pensil dan ballpoint, jadi kita nggak perlu nyari harganya spidol. Jadi jawab pertama kita misalkan X sama dengan pensil, Y sama dengan spidol, dan Z sama dengan ballpoint. Nah, setelah ini kita buat bentuk matematikanya tadi menjadi 2 pensil 2X ditambah dengan 2 spidol 2Y ditambah dengan 1 ballpoint Z sama dengan 7.500. Setelah itu yang kedua, 1 pensil berarti X ditambah 2 spidol 2Y ditambah 1 ballpoint Z sama dengan 6.500. Yang ketiga, 3 pensil 3X ditambah sebuah spidol Y ditambah 2 ballpoint 2Z sama dengan 8.000. Nah, kita gunakan cara seperti tadi dek, kita gunakan cara determinan. Berarti kita buat matriksnya terlebih dahulu, kita cari determinannya. D sama dengan 2
2, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 2. Kita tulis lagi yang 2 kolom di depan. 2, 2, 1, 2, 3, 1. Caranya kayak tadi. Yang ke kanan kita jumlah, berarti 2 kali 2 dikali 2, 8. Ditambah dengan 2 dikali 1 dikali 3, 6. Ditambah dengan 1 dikali 1 dikali 1, 1. Dikurangi dengan 1 dikali 2 dikali 3, 6. Dikurangi dengan 2 dikali 1 dikali 1, 2. Dikurangi dengan 2 dikali 1 dikali 2, 4. Sama dengan ini ada 6, ini ada plus, ada min 6, ada plus 6, coret. Ini ada, berarti tinggal 8 ditambah 1, 9. 9 dikurangi 2, 7. 7 dikurangi 4, 3. Nah, sekarang cari dx. dx berarti kita ubah koefisien x nya menjadi ini dek, berarti 7.500, 6.500, 8.000. Yang mati kedua tetap 2, 2, 1, 1, 1, 2. Kita tulis lagi 7.500, 2, 6.500, 2, 8.000, 1. Nah, sekarang hapus dulu yang ini. Ini sama dengan ini sama dengan 7.500 dikalikan 2 dikali 2, berarti 7.500 dikali 4 itu sama dengan 30.000. 7.500 kali 2 kan 15.000. 15.000 dikali 2 30.000. Terus ditambah yang kedua ini 2 dikali 1 dikali 8.000. 8.000 kali 2 16.000 dikali 1 16.000. Ditambah dengan 1 dikali 6.500 dikali 1 6.500. Dikurangi dengan 1 dikali 2 dikali 8.000 16.000. Dikurangi dengan 7.500 dikali 1 dikali 1 7.500. Dikurangi dengan 2 dikali 6.500 13.000 dikali dengan 2 jadi sama dengan 26.000. Nah, ini ada yang sama, ini plus 16.000 min 16.000 kita coret. Yang ini 6.500, ini 7.500, berarti tinggal 1.000. Nah, yang ini 26.000, 30.000, berarti tinggal 4.000. Berarti taruh sini dx itu sama dengan 4.000 dikurangi 1.000, berarti tinggal 3.000. Sedangkan yang kedua kita cari dz. Kenapa enggak dy? Karena yang di soal yang ditanya itu ballpoint. Tadi kita memisalkan ballpoint itu dengan z. dz sama dengan, kita ganti yang z nya ini menjadi 7.500, 6.500, dan 8.000. Yang koefisien x dan y nya tetap 2, 2, 1, 2, 3, 1. Ini diubah jadi 7.500
Kak kasih tanda biar nggak bingung. 2 2 1 3, oh maaf, 2 2 1 2 3 1 sama dengan 2 dikali 2 dikali 8.000 berarti 32.000 ditambah dengan 2 dikali 6.500 yaitu 13.000 dikali 3 sama dengan 39.000 ditambah dengan 7.500 dikali 1 dikali 1 7.500 dikurangi 7.500 dikali 2 15.000 dikali 3 45.000 dikurangi dengan 2 dikali 6.500 sama dengan 13.000 dikali 1 sama dengan 13.000 dikurangi dengan 2 dikali 1 sama dengan 2 dikali 8.000 sama dengan 16.000. Nah, sekarang kita kurangi. Ini ada 4.000, 45.000, ada 39.000. Kita bisa hilangkan 39.000. 45.000 ini dikurangi 39.000 masih 6.000. Sedangkan yang 16.000, 32.000 ini masih 16.000. Ini ada 13.000 dikurangi ini 16.000 berarti tinggal 3.000. 3.000 ditambah 7.500 berarti 10.500 dikurangi 6.000 berarti tinggal 4.500. Nah, dari sini sekarang kita bisa menentukan nilai X. Nilai X itu rumusnya dx dibagi dengan d. Dx-nya tadi ketemu 3.000 dibagi dengan D-nya tadi kita ketemunya 3. Ini dibagi 3 sama dengan 1.000. Sedangkan nilai Z itu sama dengan DZ dibagi dengan D. DZ-nya tadi kita ketemu 4.500 dibagi dengan D-nya 3. Jadi sama dengan 1.500. Nah, setelah ketemu ini kita masukkan ke dalam soal yang ditanya 4 pensil dan 3 ballpoint. Berarti 4x ditambah 3z sama dengan 4 dikali 1.000 ditambah dengan 3 dikali 1.500. Maka hasilnya sama dengan, Kak taruh sini, ini biar nggak bingung, 4 dikali 1.000 4.000 ditambah 3 dikali 1.500 4.500 sama dengan 8.500. Jadi yang harus dibayar asli, yang harus dibayarkan asli adalah 8.500 rupiah. Nah, seperti ini deh.